Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah ajma'in wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan siang yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya, ya, kita dipertemukan dalam satu majelis, ya, dalam majelis al-dzikir, ya. Dan semoga keutamaan di dalam majelis ini bisa kita raih, ya, sebagaimana, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu ma riyadul jannah? Qala hilkum dzikr. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka farta'u. Maka, ya, lapangkanlah hati kalian di dalamnya. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hilqul dzikr. Dia adalah halaqah dzikr. Dia adalah pertemuan, ya, halaqah, ya, yang kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan subhanallah, segala puji bagi Allah, wa nashkuru li ni'amihi, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ya, terlebih di musim ketaatan ini. Ya. Terlebih di bulan Ramadan, syahrul mubarak. Di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya. Keberkahan yang meliputi malamnya, siangnya, hari-harinya, sehingga subhanallah kita dapati, ya, begitu cepat amal saleh bisa terlaksana di bulan ini, di musim ini. Ya. Zikrullah, majelis ilmu, qiyamul lail, shaum, sedekah, talabul ilm, dan segala macam bentuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah, al-ibadah, subhanallah, semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Ya. Maka ikhwani fillah, kita kembali bersyukur dan menghadirkan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, ya. Bulan yang pintu-pintu surga itu dibuka, bulan yang pintu-pintu neraka itu ditutup, syaitan itu dibelenggu, dan ada satu malam di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Kemudian akhwani fillah, barakallahu fikum. Ya. Kita sekarang sudah masuk ke 10 hari kedua. Ya. Sudah melewati, ya, 10 hari pertama. Ya. Dan mungkin, ya, sekarang, ya, tiba saatnya kita muhasabah diri kita. Apakah target kita sebelum Ramadan telah terpenuhi
telah tercapai di 10 hari pertama tersebut atau tidak. Ya. Ya. Azam kita, tekad kita ketika di 10 hari pertama itu yang begitu menggebu-gebu, apakah telah tercapai ketika telah berlalu 10 hari terakhir pertama tersebut. Maka kalau belum, subhanallah, masih ada hari-hari tersisa. Kita sekarang sudah masuk ke 10 hari kedua pertengahan bulan Ramadan. Ya, masih ada waktu-waktu kita giat beribadah kepada Allah. Melihat amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ikhwan fillah, barakallahu fikum. Ya. Kita termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 15. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fa'budu ma syi'tum min dunih. Kata Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kalian kepada siapa yang kalian kehendaki selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan beribadahlah kalian kepada siapa yang kalian kehendaki dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka di hari kiamat. Ya. Ala dzalika wal khusranul mubin, dan kemudian kata Allah, ketahuilah dia adalah suatu kerugian yang sangat nyata. Ya. Kenapa? Ya. Mereka merugikan diri mereka sendiri. Mereka lupa akan hakikat dia diciptakan di muka bumi ini. Ya. Itu di hari-hari selain dari musim-musim ketaatan. Gimana lagi kalau di musim ketaatan? Dia lebih double meruginya. Tidak mengambil kesempatan. Ya Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa di musim tersebut dalam rangka mengumpulkan bekalnya ketika akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaannya orang-orang yang merugi. Di akhirat mereka menjadi orang yang merugi. Maka itu ikhwani fillah, perintah bersyukur di dalam Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi SAW itu sangat banyak. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, syukur akan nikmat Allah, syukur akan kesehatan, syukur akan dimudahkannya, diberikannya kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah, terlebih di musim-musim yang amal ibadah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah karena dia musim ketaatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah kalau benar-benar hanya kepadanya lah kalian itu beribadah. Maka syukur jamaah sekalian adalah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, wa in ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah mempermaklumkan, apabila kalian bersyukur la azidannakum, kata Allah, akan kami tambah ya Allah Subhanahu wa taala itu. Akan kami tambah nikmat ketenangan, kedamaian, kenyamanan, umur, kesehatan, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, mengumpulkan bekal-bekal kita nanti ketika akan berjumpa dengan Allah. Allah tambah. Kapan itu? Ketika kita bersyukur, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, tapi kata Allah, dan apabila kalian ingkar, kata Allah, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Maka sebelumnya ikhwani fillah, ya, di dalam momen yang mulia ini, kami mengingatkan diri kami dan ikhwan sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah.
Syukur adalah akhlak para nabi Allah dan rasul Allah. Orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah para nabi dan rasul. Dan yang termulia ini adalah nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah berfirman tentang akhlak Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman, innahu kana abadan syakura. Sungguh Nabi Nuh alaihissalam itu adalah seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah berfirman tentang Nabiullah, Khalilullah, Nabi Allah dan kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sungguh kata Allah, inna. Ini teman-teman nahu, dalam ilmu nahu inna itu harfu taukid, huruf penegas, penguat. Bermakna sungguh-sungguh, benar-benar, dan Allah yang berfirman. Lebih dahsyat lagi makna penegasan dan penguatan di dalam makna yang akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan tersebut. Sungguh benar-benar Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah nabi yang qanitan lillahi hanifah, yang tunduk taat patuh kepada Allah, dan hanifah lurus, walam yakun minal musyrikin. Hanifah ya, ini tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, syakiran li'an'umih. Dia adalah seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Nabi Ibrahim adalah nabi yang bersyukur kepada Allah. Setelah beliau menegakkan tauhid itu kepada Allah, setelah beliau menegakkan ketaatan beliau dalam diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bersyukur. Tidak lupa apa tujuan nikmat-nikmat Allah untuk dia, lahir dan batinnya, dari nikmat-nikmat yang dia rasakan alaihissalam. Maka kata Allah, fajatabahu. Dia adalah seorang hamba yang qanita, seorang hamba yang hanifah, seorang hamba yang bersyukur. Maka kata Allah, kami pilih dia. Fajatabahu, kami pilih dia. Wahadahu ila siratim mustaqim, dan kami beri dia petunjuk ke jalan yang lurus. Allah telah memilih Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Mau anak keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, soleh, contohi Khalilullah, contohi Nabi Ibrahim alaihissalam, sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah seorang nabi yang qanit. Beliau adalah seorang nabi yang patuh kepada Allah. Segala perintah Allah beliau dengar dan beliau taat. Lagi tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur kepada Allah. Maka Allah pun menunjuk beliau dan memberi hidayah kepada beliau ke jalan yang lurus. Ini Nabi Ibrahim. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW. Ya ikhwani fillah, tentang bagaimana amalan hati beliau ini tentang kesyukuran kepada Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana adalah Nabi SAW itu sering melakukan salat lail. Sering salat lail beliau. Kemudian kata Aisyah, hatta tatafarratu minhu qadamah, sampai kedua kaki beliau itu bengkak. Maka Aisyah pun heran radhiyallahu taala anha melihat Nabi SAW beribadah seperti itu. Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, limadza taf'alu hakadha? Limadza taf'alu kadza? Waqad ghafarta laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Kenapa engkau masih melakukan suatu ibadah yang memberatkanmu, menyakitimu? Subhanallah. Kita mungkin nggak pernah beribadah sampai kaki kita itu bengkak dalam sholat kita. Tapi subhanallah, Nabi, orang yang paling tahu akan agama Allah, yang paling
kuat keimanannya kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu kadar diri beliau, tahu akan hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditanya apa jawaban beliau? Afala akunu abadan syakura. Tidaklah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan begitu juga akhlak para nabi yang lainnya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersih, beriman, orang-orang yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ingatkan ikhwani fillah, ya, di kesempatan yang mulia ini, di musim yang mulia ini, kita tegakkan kesyukuran kita itu kepada Allah. Kita sekarang diperhadapkan dengan ibadah yang sangat besar. Ibadah yang ditegakkannya rukun Islam di dalamnya. Ini syam Ramadan. Syam Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Maka itu di 10 terakhir ini, kalau memang sudah target kita telah terpenuhi, tambah. Semakin semangat antum. Semakin berdoa kepada Allah agar dimudahkan di dalam pintu-pintu kebaikan, dalam pintu-pintu mengumpulkan pundi-pundi kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kurang, masih ada waktu. Masih ada lebih dari setengah dari bulan ini waktu untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah. Karena sungguh yang telah berlalu, telah berlalu. Yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan datang. Jangan sampai ini adalah Ramadan terakhir kita tidak tahu. Jangan sampai ini adalah puasa terakhir kita tidak tahu. Sementara kita tidak mengetahui sedikit pun apakah amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Walaupun sehari sebuah tasbih, sebuah takbir, sebuah rakaat, sebuah puasa, kita tidak tahu apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan itu masih ada. Dan ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita sebuah nikmat yang namanya iradah, kehendak. Kehendak, yang mana kehendak tersebut tertuntun lagi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan subhanallah, nikmat hidayah, nikmat ilmu yang sama-sama kita rasakan sekarang ini betapa nikmatnya, sehingga mengalahkan segala nikmat-nikmat dunia yang pernah kita rasakan. Inilah dia nikmat hidayah, nikmat kesempatan untuk beramal saleh, nikmat kesempatan untuk talabul ilmi. La haula wala quwwata illa billah. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan yang menuju surga. Subhanallah. Sekali lagi jamaah sekalian, Allah berikan kita iradah, kehendak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nah, at-tuhuru syatrul iman. Wa subhanallahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma baina as-sama'i wal ard. Was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Wa kullu nasi yabdu taba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kesucian itu sebagian dari iman. Jadi kesucian itu sebagian dari iman. Dari usaha kita untuk mensucikan batin kita, jawarih kita, itu adalah upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Kemudian kata Allah Subhanahu atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-salatu nurun." Salat adalah cahaya. Was-sadaqah burhan, dan sedekah itu adalah bukti. Was-sabru diya, dan sabar itu adalah sinar.
Maka Al-Quran, kata Nabi SAW, Al-Quran itu adalah dalil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan Anda ke dalam surganya, atau Al-Quran itu juga adalah dalil yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan Anda ke dalam nerakanya. Maka kata Nabi, wa kullun nasi yabdu, maka setiap manusia itu berpagi-pagi. Ada yang membebaskan diri-diri mereka dari api neraka, dan ada yang memasukkan diri-diri mereka ke dalam api neraka. Subhanallah. Ya. Maka subhanallah, kalau di luar dari bulan-bulan ketaatan, ada sebagian manusia juga itu yang tidak mengindahkan hadis ini, atau memang tidak tahu atau tidak mendapat taufik hidayah mengetahui akan keutamaan amal soleh. Bahayanya jauh dari norma-norma ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya. Kemudian ikhwani fillah, kita dapat di dalam musim-musim ketaatan ini ada manusia-manusia itu yang telah mengetahui bahwasanya puasa Ramadan itu adalah puasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan. Apabila ditinggalkan dia berdosa. Jadi mereka sama sekali tidak mengindahkannya. Bahkan mereka menampakkan tidak berpuasa, bahkan makan di depan orang-orang yang berpuasa, di hadapan saudara-saudaranya, di hadapan saudari-saudarinya, tanpa rasa malu sedikit pun. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, "Fa in lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Jadi kapan ada orang mau-maunya, erok-eroknya, orang sini bilang ya, itu sebenarnya telah ternafikan imannya di dalam hatinya. Tentu ternafikan iman seseorang itu berjenjang-jenjang. Ada yang kadarnya berkurang, ada yang lebih berkurang, ada yang betul-betul berkurang, ada yang betul-betul hampir habis, ada yang betul-betul hilang. Waliyahumillah. Jadi jangan heran kalau di bulan Ramadan ini, ketika Nabi SAW, wa tabullu fihi syayatin, di bulan Ramadan itu syaitan terbelenggu. Kok masih ada maksiat? Karena di dalam kehidupan manusia atau dalam diri manusia juga ada yang namanya amal atau bisu. Ada jiwa yang buruk yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan untuk dia. Maka dia dianugerahkan iradah, kehendak. Dia dianugerahkan, diberi kenikmatan berupa ilmu yang bermanfaat untuk dia. Sehingga dengan ilmu dan nikmat tersebut Allah ingin menguji dia. Allah ingin menguji dia. Maka subhanallah, di antara manusia yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada mereka, secara zahirnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ikhwani fillah, dalam sebuah hadis yang muttafaq alaih, kata Nabi SAW, "Kullu ummati mu'afa illa al-muhajirin." Kata Nabi SAW, sungguh semua umatku ini itu diampuni. Bayangkan. Illal muhajirin, kecuali orang yang menampak-nampakkan maksiat dan dosa yang mereka kerjakan. Hati-hati. Hati-hati. Sudah tahu ini adalah puasa yang Allah SWT wajibkan, mereka nampakkan. Sudah tahu ini dilarang, maksiat itu dilarang, maksiat ini dilarang, tapi mereka menampakkan. Waliyahumillah. Terlebih di musim ketaatan ini. Tentunya ketika amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah, dosa juga seperti itu, ya. Hati-hati. Ya. Nah, jangan sampai ibadah yang agung ini ternodai, terkurangi atau bahkan terbatalkan disebabkan dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Ya. Sebagaimana ikhwan fillah dalam sebuah hadis,
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amalu bih, falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur wal 'amalu bih, wal 'amala bih, atau wal 'amali bih, falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, ucapan yang mengandung dosa di dalamnya, entah gibah, namimah, ya, merendahkan manusia, mencaci manusia, atau amalan-amalan yang mengandung dosa dan maksiat di dalam ibadah puasanya, maka kata Nabi, falaysa lillahi hajatun ayyada at'amahu wa syarabah. Maka tidak ada hajatnya Allah Subhanahu wa taala walaupun dia meninggalkan makan dan minumnya. Walaupun dia meninggalkan apa? Makan dan minumnya. Ini orang yang merugi di dalam musim ketaatan ini. Dan juga ikhwani fillah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang mana disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min syiyamihi illa jaw." Terkadang orang yang berpuasa itu tidak ada baginya dari puasanya kecuali hanya rasa lapar saja. Kenapa itu tadi? Dia tidak meninggalkan memakan bangkai saudaranya, gibah, sementara dia sedang berpuasa. Dia tidak meninggalkan maksiat dan dosa kepada Allah, bahkan dia mempertontonkannya. Waliyadzubillah. Sementara subhanallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang keutamaan puasa, ya, kata Nabi, kullu amali ibni Adam lah. Semua amalan ibnu Adam itu untuknya. Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Dan kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bayangkan. Ya. Ya. Kemudian illa syam, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis qudsi, ya. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sungguh dia itu untuk saya dan saya akan membalasnya. Yad'a syahwatahu wa yad'a syahwatahu wa ta'amahu li ajli. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya karena saya. Wa li shaimi farhatan indal fitri wa farhatan indal liqa'i rabbih. Maka orang yang berpuasa itu mendapat dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika liqa'i rabbi, yakni ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Ya. Ini ibadah puasa. Ya. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kadar dari ibadah puasa tersebut. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini. Di kesempatan yang amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya ikhwani fillah. Ibadah puasa itu disebutkan dalam hadis tadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allah yang akan balas. Kenapa? Di antara penjelasan para ulama, karena ibadah sabar itu terkandung di dalamnya ibadah sabar. Yang mana sabar itu ya ikhwani fillah, itu ada 3. Dan sabar jenis 3 jenis ini itu semua ada di dalam ibadah puasa kita ini. Yang pertama, ketika kita berpuasa, kita bersabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Ya tidak? Dan ketika kita berpuasa, kita sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berpuasa ya ikhwani fillah, kita sementara bersabar, sedang bersabar
dalam rangka menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala berupa syariat Allah, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab." Sungguh akan kami penuhkan pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Ini ibadah yang hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Amalan batin kita ada di dalam sini. Amalan jawari kita ada di dalam sini. Amalan lisan kita, subhanallah. Maka itu ikhwan fillah, di bulan dengan ketaatan ini, ya, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala berfirman atau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man qiyamul lail imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Man shoma lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, ya, mengharap pahala dari Allah, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang menegakkan salat lail, ya, di bulan Ramadan ini, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, ya, karena iman dia, ya, dan ibadah yang dia dasari karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka jangan sampai ikhwani fillah, ibadah yang agung ini tercacati oleh dosa dan maksiat atau pelanggaran-pelanggaran, ya, kepada Allah, sehingga ibadah kita itu cacat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita pernah mendengar ikhwani fillah, di dalam musim ketaatan ini, yang semoga hadis ini menjadi motivasi kita, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana kata Nabi sallallahu atau kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana rajulani min baliyin hayyun min qada'ah. Subhanallah, ngeri hadis ini dibaca, ya. Kata Abu Hurairah, ada dua orang lelaki dari Baliyin, mungkin sebuah dusun di Qada'ah, di sebuah kampung namanya Qada'ah, ya. Aslama ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya ini itu masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka dikategorikan sahabat. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, kedua orang lelaki ini bersaudara. Ya. Aslama ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wastushhida ahaduhuma wa ukhiru akharu sanatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan salah satu dari dua orang bersaudara ini yang baru saja masuk Islam itu mati syahid. Subhanallah, mati syahid. Kematian yang paling dirindukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Kematian yang paling dirindukan oleh para hawariyun, para penolong-penolong Nabi Muhammad SAW. Iya. Subhanallah. Mati yang mulia di dalam Islam. Mati yang ketika seseorang mati syahid itu tidak perlu penyelenggaraan jenazah. Langsung dikubur sebagaimana adanya. Hatta pun, sampai pun darahnya masih mengalir, dikubur seperti itu. 70 orang dari keluarganya yang bertauhid sudah dijamin masuk surga. Akan disiapkan 100 bidadari untuk dia, dan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya yang tidak akan pernah terlintas dalam hati-hati kita. Ini kematian yang paling dirindukan oleh para sahabat. Ternyata subhanallah, ya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, kemudian salah satu dari keduanya itu, ya, salah satu dari keduanya itu, ya, itu Allah akhirkan umurnya selama setahun. Ingat, cuma diakhirkan setahun saja setelah masuk Islamnya dia. Kemudian Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, kebetulan kedua orang ini itu nginap di rumah Talha ibn Ubaidillah. Ya. Maka kata beliau, fauritul jannah, maka aku pun diperlihatkan surga. Ini mimpi para sahabat.
fara'aitu muakhira minhuma udkhilal jannata qabla syahid. Dan saya pun melihat orang yang diakhirkan umurnya setahun itu lebih duluan dimasukkan ke dalam surga daripada yang mati syahid. Maka kata Talha, fata'ajjabtu lidzalik. Maka saya pun heran akan perkara tersebut. Kita tadi sudah tahu akan keutamaan mati syahid. Kematian yang subhanallah. Para sahabat tidak ragu untuk mencarinya, menyambutnya. Mereka rela mengorbankan jiwa, raga mereka, harta mereka, keluarga mereka, anak mereka, istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka untuk bisa memperoleh yang namanya pahala mati syahid. Maka Abu Talha pun Ibnu Ubaidillah terheran beliau. Fata'ajjabtu lidzalik. Saya pun heran. Fa'asbahtu, dan kemudian saya pun ketika masuk di pagi hari, fa'akhbartu lidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pun mengabarkan kejadian tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kebiasaan para sahabat Nabi itu setelah sholat subuh, ya, biasa ada para sahabat itu menceritakan mimpi-mimpi beliau, kemudian Nabi SAW takmil. Biasanya seperti itu. Ya. Tapi ini Talha mengabarkan mimpi beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Alaysa qad shoma ba'da Ramadan. Wahai Talha, tidakkah dia itu, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menangguhkan umurnya setahun, tapi dia sempat, tidakkah dia sempat, ya, puasa di bulan Ramadan walaupun hanya sekali. Ya. Wa shalla 6,000 rakaat, dan dia telah sholat 6.000 rakaat. Coba kita hitung jamaah sekalian. 17 rakaat yang kita kerjakan sehari semalam, kita kali 30 hari. Hasilnya 510 hari, 10 rakaat. 510 rakaat. Kemudian 510 rakaat ini kita kali lagi 12 bulan. Iya. Ya, atau iya. Jumlah hari tersebut, maka jumlahnya 6.000 lebih rakaat. Subhanallah. Ini baru 6.000 rakaat. Sekarang bagaimana lagi ketika kita telah mengerjakan ibadah itu bertahun-tahun lamanya, kemudian kita ingin merusak ibadah tersebut dengan suatu amalan yang mungkin menguranginya, mencatatinya, atau bahkan membatalkannya, waliyadzubillah, dari pembatal-pembatal amalan berupa riya, syirik, sum'ah, waliyadzubillah. Ya. Maka kata Nabi, bukankah dia telah puasa di bulan Ramadan? Bukankah dia telah sholat? Ya. 6.000 rakaat dan sholat sunnah begini dan begini. Maka itu ikhwani fillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah akan nikmat dari nikmat-nikmat musim-musim ketaatannya. Nah, dan ikhwani fillah, di antara bulan atau keutamaan di bulan ini, bulan ini adalah bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu." Ya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh, ya, kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Sungguh kamilah yang memberi peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamilah yang telah memberikan, kamilah yang memberi peringatan. Kemudian kata Allah, dan di dalam malam tersebut, ketika diturunkannya Al-Quran tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menentukan segala urusan pada waktu itu dengan seadil-adilnya. Yang mana kata para ulama, ya, di antara hikmah malam Lailatul Qadar, waktu itu juga akan ditentukan takdir tahunan seorang hamba. Jadi takdir tahunan kita itu akan ditentukan ketika malam Lailatul Qadar. Maka kesempatan, ya ikhwan fillah. Ya. Di samping kita akan mendapatkan, ya, malam Lailatul Qadar tersebut yang khairu min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan.
Allah juga akan menentukan takdir tahunan kita. Maka masih ada kesempatan untuk kita giat beribadah kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah agar kualitas hidup kita, kualitas ibadah kita Allah takdirkan untuk tahun depan dengan kualitas hidup yang lebih baik, kesempatan beramal yang lebih besar, keberkahan hidup yang lebih berkah dari sebelumnya. Karena sebentar lagi takdir itu akan ditentukan. Dan subhanallah, di antara perkara yang mampu merubah takdir Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Dan sekarang bulan itu di mana amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian kepada saya, ini saya akan kabulkan doa kalian. Maka sekali lagi ikhwani fillah, kesempatan masih ada di hadapan kita. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika masuk 10 hari kedua di bulan Ramadan, beliau telah iktikaf. Beliau telah iktikaf dalam rangka apa? Mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Mendapatkan keutamaan di dalam malam Lailatul Qadar tersebut. Karena beliau adalah orang yang paling mengetahui kadar keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut. Paling mengetahui kadar keutamaan bulan Ramadan, keberkahan bulan Ramadan. Bahkan disebutkan kata Nabi, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Sungguh betul-betul ini kode. Harfu taukid juga ini. Kira-kira gimana? Nabi Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yantiqul 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau berkata dari hawa nafsu beliau, melainkan kecuali wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah seorang nabi shadiqul masduq yang benar lagi dibenarkan. Dan kata Nabi SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan, Nabi telah iktikaf. Untuk mengumpulkan kesiapan beliau, untuk menghebatkan ibadah beliau, berjumpa dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan ya akhwani fillah, antum beribadah hanya dengan satu malam yang setara dengan 80 lebih tahun. 84 tahun lebih ini dikatakan khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baiknya tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sementara subhanallah mungkin dari kita tidak sampai umur kita. Kebanyakan dari manusia tidak sampai umurnya sampai 80 tahun. Kami hanya dengan satu malam Anda mampu beribadah dan semuanya dalam bentuk ketaatan kepada Allah setara dengan 80 tahun lebih lamanya. Dan subhanallah sekali lagi itu di bulan Ramadan. Maka itu ikhwani fillah, jangan kita cacati ibadah kita. Jangan kita rusak ibadah kita atau kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, yang mungkin tidak akan kita jumpai lagi di kesempatan berikutnya. Kemudian akhwani fillah, ada juga sebuah hadis juga, sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan sahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Yang mana bulan Ramadan ini adalah di antara bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bulannya orang-orang yang merugi. Kenapa dikatakan bulannya juga orang-orang yang merugi? Karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah berikan di dalam musim-musim ketaatan ini. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Madarijus Salikin akan pengertian makna dari syukur itu, ikhwan fillah. Kata beliau, asyukru zuhuru nikmatillahi 'alal insani
fi lisanihi i'tirafan wa thana'an wa fi qalbihi ya wa fi qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa fi arkanihi inqiyadan wa ta'atan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Madarijus Salikin ya, yang mana beliau dalam kitab tersebut menjabarkan ya, mengabarkan kepada kita akan pengertian dari syukur atau hakikat syukur itu yang sebenarnya. Maka syukur itu kata beliau, yang mana syukur itu adalah akhlak para nabi, ikhwan fillah. Akhlak orang-orang yang bertakwa, lagi soleh di kehidupan dunia ini. Kata beliau, syukur itu adalah menampakkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba. Menampakkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba di dalam lisan hamba tersebut. Dalam bentuk apa? Ya, i'tirafan wa thana'an. Dalam bentuk pengakuan dan pujian. Kita mengakui, ya ikhwan fillah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, yang kita rasakan lahir dan batin ini, sampai hati kita yang paling dalam, kita betul-betul mengakui itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan thana'an, puja dan puji dengan sebaik-baik pilihan puja-puji tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan petunjuk sunnah di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang teramalkan melalui lisan kita. Bukankah ketika Nabi SAW mendapatkan nikmat, Nabi SAW berpikir atau berdoa, Alhamdulillahi binikmatihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatan-kenikmatannya terpenuhinya, terlaksanakannya segala amal-amal soleh. Jadi pengakuan, ya ikhwan fillah, nikmat itu datang dari Allah. Dan seseorang juga menampakkan nikmat-nikmat Allah tersebut di dalam hatinya. Dalam bentuk apa? Iya, dalam bentuk syuhudan wa mahabbatan. Mempersaksikan nikmat itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jangan sampai nikmat yang kita rasakan dalam rezeki, jabatan, gaji tiap bulan yang subhanallah bukan hanya cukup, bahkan melebihi. Hasil kebun, perdagangan, nikmat orang tua, nikmat lingkungan yang tenang, aman, damai. Kita tidak pernah sadari, persaksikan itu datang dari Allah, mungkin atau bahkan kita hanya melalui seolah-olah dia hanya suatu rutinitas, kebiasaan hidup saja. Nah, setiap hari ya begini, tiap bulannya dapat gaji, ya ini dan itu. Tidak pernah kita rasakan betul-betul ini datangnya semata-mata dari Allah. Adapun dari selain Allah itu hanyalah sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita sebagai rezeki kita, wasilah rezeki kita. Karena wasilah kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, kenikmatan. Ya. Ya. Itu pun kalau Allah Subhanahu wa taala Allah takdirkan wasilah tersebut bisa merealisasikan nikmat yang Anda harapkan, yang kita harapkan. Kita saksikan ya ikhwani fillah, nikmat itu datang dari Allah. Wa mahabbatan, dan cinta. Kita saksikan nikmat itu datang dari Allah. Kita sadari yang dengannya melahirkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, maka dan syukur juga itu seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia mampu mengaplikasikan syukur itu dalam bentuk jawari, anggota tubuhnya. Arkan, anggota tubuhnya ini dia jadikan sebagai sarana bersyukur kepada Allah dalam bentuk apa? Inqiyad dan wa ta'atan. Tunduk, patuh kepada Allah dan taat kepada Allah. Itu baru kita dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lisan kita, ketika hati kita, ketika anggota tubuh kita jadikan sarana dalam rangka menegakkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Ini jelas, ini hakikat dari syukur tersebut. Ini adalah konsekuensi kalau kita mengaku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita jadikan segala fasilitas nikmat tersebut, lahir dan batin yang kita rasakan tersebut dalam rangka menegakkan ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah dengan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Itu puncaknya. Maka ikhwani fillah, di dalam bulan ini, bulan yang penuh dengan kenikmatan, keberkahan ini, bulan yang penuh dengan keampunan ini, ada orang-orang yang beruntung, ada juga orang-orang yang merugi. Kenapa? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Tirmidzi tadi yang disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ragama anfun umri'in dakhala alaihi ramadhan, thumma salakha qabla an yaghfira lahu." Ya. Sungguh merugi seseorang itu. Sungguh merugi seseorang itu yang Ramadan itu masuk padanya. Ramadan itu ada padanya. Kemudian Ramadan berlalu sementara dia tidak diampuni. Ini ikhwani fillah. Lihat amalan kita. Ingat Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Muhitun likulli syai'. Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa huwal alimul khabir. Dia Maha tahu lagi Maha mengetahui hal-hal yang sekecil sedikit pun, sebesar atom pun Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi lihat amalan kita. Jangan sampai kita berpuasa, beribadah, juga bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat kepada Allah, kadar istighfar kita, kadar ibadah kita tidak mendahului dosa-dosa kita, waliyadzubillah, sehingga bulan Ramadan berlalu kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita. Sementara bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan yang pintu-pintu itu neraka itu ditutup karena Allah Subhanahu wa taala membentangkan ampunannya bagi orang-orang yang beristighfar kepada Allah. Bulan yang penuh dengan rahmat. Maka merugi. Maka beruntung orang-orang yang mampu mengetahui kadar musim-musim ketaatannya. Dan merugi orang-orang yang terlalaikan. Dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'siyati fa'lam anna dzalika istidraj." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hamba apa yang dicintainya, sementara dia tegak di dalam maksiat kepada Allah, kata Nabi, fa'lam, ketahuilah, sungguh itu adalah istidraj, itu adalah perlalaian. Kita dikasih mobil, kita dikasih uang, harta, dikasih motor, dikasih HP, bisa browsing ke sana ke sini. Ya. Tapi subhanallah, ternyata kita tegak di atas maksiat kepada Allah. Hati-hati. Bulan yang harusnya jadi bulan ampunan ini, bulan yang harusnya jadi penutup pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menjadi pintu dosa, pintu azab bagi kita. Disebabkan apa? Tidak terampuninya kita di bulan Ramadan ini karena dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Amal puasa kita tidak diampuni, tidak ada. Bertambah lagi dosa-dosa kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni. Berlalu bulan Ramadan, Allah tidak mengampuni kita. Maka itu waspada, ikhwanillah. Pilih teman-teman duduk kita. Cari orang-orang yang bisa memberi kita nasihat, yang mempengaruhi hati kita untuk bisa senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon ikhwan fillah. Ya. Kemudian ikhwan fillah, di antara perkara nah, yang mendatangkan kerugian di bulan yang penuh dengan kenikmatan ini, penuh dengan keberkahan ini, ya, yakni kita berpuasa tapi lupa ibadah-ibadah yang lain. Di antara ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita. Kita lihat fenomena sekarang, banyak orang yang berpuasa tapi tidak menegakkan sholat 5 waktu. Waliyadzubillah. Hati-hati.
Ya. Ya. Sementara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah." Ya. Nah, pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala hisab nanti dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Apabila baik, ya, faqad afla wa anjah. Maka apabila amalan salat tersebut baik, maka sungguh telah beruntung dan menang. Dan apabila amalan salatnya itu buruk, faqad khaba wa khasara. Sungguh dia telah merugi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini amal salatnya. Ya. Ya. Dalam surah Maryam ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'u syahawata fa sawfa yalqawna ghayya." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami ganti setelah mereka ya kaum yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsunya, fa sawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan mendapatkan kerugian. Mereka akan mendapatkan ya, azab dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa? Menyia-nyiakan salat yang Allah Subhanahu wa taala telah fardukan untuk mereka. Nah, ini. Ya. Kemudian ikhwan fillah, ya. Di antara kerugian juga ikhwan fillah di dalam bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan yang Al-Qur'an itu diturunkan. Yang mana Al-Qur'an itu asal dari diturunkannya adalah untuk apa? Untuk ditadabburi. Yang dengannya kita mengetahui akan maqasidus syariat. Maqasidus syariat atau maksud syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara kita tidak mau untuk mentadabburi Al-Qur'an. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am qulubihim aqfaluha?" Apakah kenapa mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah ada dalam diri mereka itu gembok yang menggombok, mengunci hati-hati mereka? Jangan sampai kita di bulan Ramadan kita lupa mengetahui makna-makna dari Al-Qur'an. Ya. Sementara ikhwan fillah, ya, dalam sebuah athar yang sahih dalam riwayat Al-Baihaqi dan ya, riwayat oleh Baihaqi ya, dari Khabbab Ibnu Araf, ya, radhiyallahu anhu. Ya. Kata beliau, "Taqarraba mastata'ta wa'lam annaka lan taqarraba ila syai'in ahabba ilaihi min kalamihi." Ya. Kata Khabbab Ibnu Araf ini, kata beliau, ya, radhiyallahu anhu, seorang sahabat, kata beliau, ya, "Mendekatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuanmu. Dan ketahuilah, tidaklah engkau mendekatkan dirimu kepada Allah dengan sesuatu yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai daripada apa? Daripada kalamnya, daripada Al-Qur'an." Ini kesempatan ya ikhwan fillah. Kita baca Al-Qur'an, tadabburi makna-maknanya yang dengannya akan menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ya ikhwan fillah. Ya. Maka kami nasihati diri kami dan jamaah sekalian ikhwan fillah untuk ya, bersyukur kepada Allah di musim-musim ketaatan ini, di musim yang pintu rahmat itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu amal soleh dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlomba-lomba di dalamnya. Dan semoga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang bersyukur dengan menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita lahir dan batin ini, yang kita rasakan begitu hebat, dahsyatnya, nikmatnya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, terlebih dalam musim ketaatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita ya, di luar dari bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan, dan insyaallah amalan-amalan yang akan datang insyaallah taala. Sampai di sini ya kesempatan yang sama-sama kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya dimohon dimaafkan. Apabila itu benar maka datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, kekhilafan, maka itu datang dari diri kami dan dari syaitan. La'natullah alaihi. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.